bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung atau setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi pada anak. Hai semua, aku Alisa Tesalonika, mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2024 dari Universitas Negeri Semarang. Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia merupakan konsep yang menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu secara holistik. Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan potensi diri individu dalam berbagai cara, seperti 1. Identifikasi potensi. Pendidikan membantu individu mengenali bakat dan minat mereka melalui berbagai kegiatan dan mata pelajaran. Dengan adanya bimbingan dari guru, siswa dapat menemukan apa yang paling mereka sukai dan kuasai. 2. Pengembangan keterampilan. Melalui proses pembelajaran, siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan praktis. Keterampilan ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi diri dalam berbagai bidang. 3. Pengalaman praktis dan keterlibatan. Pendidikan sering melibatkan kegiatan praktis, proyek, dan pengalaman di dunia nyata yang memungkinkan siswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga memperkuat pengembangan potensi diri. 4. Networking dan kolaborasi. Pendidikan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai individu, termasuk guru, teman, dan profesional. Jaringan ini dapat menjadi sumber dukungan dan inspirasi dalam pengembangan potensi mereka. Upaya pengembangan pendidikan dalam laju pembangunan merupakan suatu keharusan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk lebih berperan dalam kehidupan. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Sumber daya manusia adalah para pelaku kehidupan yang melaksanakan berbagai kegiatan hidup dengan mengedepankan potensi atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemampuan ini bukan ada begitu saja, melainkan didapatkan dari proses panjang pendidikan untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Namun nyatanya ada kesenjangan besar yang terjadi antara pendidikan di kota maupun pendidikan di desa. Di mana di kota, sarana pendidikan lengkap dan didukung dengan pendidik yang mumpuni, sedangkan di desa pada kenyataannya jauh dibandingkan dengan di kota, di mana di desa serba kurang dan jauh dari kata layak untuk mencapai kualitas pendidikan. Tentu dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadi penghambat bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri mereka. Perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan desa juga mengakibatkan sebagian besar masyarakat desa memiliki kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan di kota, di mana masyarakat yang kurang pendidikan seringkali menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mencari pekerjaan yang layak. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan yang semakin kompleks dan terus berkembang. Dari perbandingan pendidikan di desa dan di kota, ada yang perlu ditingkatkan dalam konteks pendidikan itu sendiri dengan melakukan pengembangan pendidikan di tiap elemen pendidikan, sehingga akan terwujud capaian yang baik dalam menuju tujuan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan bangsa, baik di desa maupun di kota. Dengan memahami pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berdampak, yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang terampil, tetapi juga individu yang memiliki kualitas moral dan sosial yang tinggi.